nggak usah khawatir kebanyakan, karena memang ini minyaknya ini memang didesain khusus untuk Halo, kembali lagi di channel K33. Hari ini kita akan membuat video mengenai bagaimana caranya membersihkan filter udara aftermarket. Kita buka dulu ya kap mesinnya. Ya. Nah, ini seperti teman-teman lihat ya, filter udara di mobil ini sudah menggunakan filter udara aftermarket dari KNN. Nah, filter udara aftermarket ini biasanya bisa kita cuci ya, atau kita bersihkan sehingga dapat digunakan kembali. Nah, salah satu keuntungan dari memasang filter udara atau saringan udara aftermarket itu adalah dia reusable ya. Jadi ketika sudah dipakai kemudian filter udaranya kotor, nah kita dapat membersihkan, dapat membuka dan membersihkan filter udara tersebut dan dapat digunakan kembali. Nah, di video kali ini kita akan menunjukkan bagaimana caranya membersihkan filter udara aftermarket yang ada di dalam kotak filter udara ini. Nah, pertama-tama teman-teman harus tahu ya, bahwa sebelum kita mengerjakan bagian mesin, khususnya ketika kita mengerjakan sendiri di rumah, ada baiknya kalau mesin ini dibiarkan dingin dulu. Nah, ini mesinnya sudah kami biarkan dingin semalaman ya, sehingga pagi ini dapat kita coba kerjakan, mulai membuka kotak saringan udaranya, kemudian mencopot saringan udaranya dan membersihkannya, kemudian akan kita pasangkan kembali. Oke teman-teman, ikuti terus ya videonya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuka kotak filter atau saringan udara ini. Nah, sebelumnya tools apa saja sih yang kita butuhkan? Pertama-tama itu tang ya. Tangnya bisa model seperti ini atau yang model lancip seperti ini gitu. Jadi tergantung kebutuhannya nanti pada saat kita membuka. Tapi kalau teman-teman hanya punya salah satunya nggak ada masalah. Kemudian yang berikutnya adalah set kunci sok. Jadi sebenarnya nggak dibutuhkan semuanya, tapi ada baiknya kita siapkan karena kadang kepala baut atau baut penutup filter udara ini bisa beda ukuran gitu. Nah, di sini yang kita butuhkan hanya yang berukuran 10 mm seperti ini dan yang berukuran 8 mm. Kemudian kita butuh untuk kuncinya, soknya, kemudian extendernya. Jadi kadang harus masuk ke dalam ya. Jadi kita membutuhkan extender supaya kunci itu bisa masuk ke, menjangkau sampai ke kepala bautnya. Nah, sekarang kita akan mulai membuka. Untuk baut ininya kita ukur dulu. Ini menggunakan yang 10. Sudah. Kemudian sisi satunya dia menggunakan yang berukuran 8 mm. Ini harus hati-hati ya sebelah belakang sini karena khawatir jatuh nanti.
lumayan panjang nih, baut yang 8 mm nya. Ya, ini udah terlepas ya, yang baut 8 mm. Ini sebenarnya udah bukan baut aslinya teman-teman, cuman kita pakai ya, karena baut yang aslinya jatuh waktu itu. Kita ganti maksudnya. Ini sudah terangkat. Kadang ini harus kita amankan, khawatirnya dia jatuh juga nanti hilang lagi. Terus di sini ada kaitan, jadi mungkin saya tunjukkan dulu ya ke teman-teman. Ya, ini dia tadi tempat baut yang depan. Jadi baut depannya terpasang di sini ya, seperti ini. Kemudian agak gelap memang. Nah, ini tempat untuk yang baut yang belakang, yang itu. Nah, kemudian untuk mencopot filter udara ini juga dia ada dua kaitan ya. Kalau nanti teman-teman bisa lihat, nah itu kaitannya. Jadi nanti cara copotnya kita harus agak belokin dikit gitu. Ya, ini bautnya tadi udah copot ya. Sekarang kita akan mengeluarkan saringan udara. Caranya angkat dikit seperti ini, kemudian tarik agar kaitannya itu terlepas. Nah, sekarang kita sudah bisa akses ke saringan udaranya. Ya, sesederhana itu teman-teman. Nah, ini saringan udaranya. Kalau kita lihat, ini udah saringan udara KNN ya. KNN, saringan udara aftermarket. Ini atasnya kelihatan bersih karena ini udara datangnya dari belakang. Tapi kalau kita balik, nah seperti itu teman-teman. Ini harusnya warnanya ungu ya, tapi ini udah agak kotor. Nanti akan kita bersihkan, kemudian akan kita pasangkan lagi ke mobil. Oke, nanti teman-teman ikuti terus ya videonya. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah melihat bagaimana cara melepas atau mencopot filter atau saringan udara aftermarket ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat warnanya sudah menghitam ya. Harusnya dia warnanya tuh terang nih, seperti sisi yang sebelah sini nih. Tapi ini sudah menghitam, artinya ini saringan atau filter udara ini sudah kotor, sehingga harus dibersihkan. Nah, untuk membersihkan saringan udara ini, teman-teman bisa menggunakan sabun biasa aja di rumah gitu ya, sabun cuci tangan, Sunlight gitu. Ditaruh di dalam ember atau baskom, kemudian itu bisa dicelupkan. Tapi di sini kami akan menggunakan cairan khusus dari KNN. Jadi sini ada dua ya, ini untuk membersihkan filter udaranya, pengganti sabun tadi, dan ini olinya. Jadi setelah filter udara itu kita bersihkan, kita keringkan, kita akan mengolesi dengan oli ini sehingga kotoran atau debu dari luar itu akan menempel ke sini. Nah, seperti ini cairan pembersihnya. Kemudian yang ini adalah olinya yang nanti akan kita olesi setelah filter udara tersebut selesai dibersihkan. Ya, sekarang kita akan mulai untuk membersihkan filter udara. Pertama-tama kita ambil dulu kembali filter udaranya.
Ini kemudian kita taruh di dinding, atau kita bisa sandarkan di apa saja yang ada sudut kemiringannya. Kemudian kita akan semprotkan pembersih ini ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kita balik lagi posisinya. Ups, sorry jatuh karena udah licin. Ini kita balik lagi posisinya, kemudian kita semprotkan lagi dengan posisi seperti ini. Licin ya, karena ini dia seperti sabun gitu. Nah, setelah kita semprot seperti itu, kita diamkan beberapa saat, sekitar 5-7 menit, agar cairan ini dapat bekerja di filter udara. Kemudian setelah itu tinggal kita bilas dengan air. Nah, kita tunggu ya untuk proses selanjutnya. Ya, ini filter udara yang tadi sudah kita semprot. Nah, ini kita lihat ya, sudah mulai berguguran ininya, kotorannya. Sekarang akan coba kita bilas dengan air supaya kotoran yang di bagian belakang sini dia terlepas. Nah, itu seperti teman-teman lihat ya, kalau bisa kelihatan di situ warna airnya itu agak memerah ya, jadi kotor gitu. Nah, ini tadi lupa saya sampaikan sebelum kita bilas. Jadi teman-teman jangan lupa membilasnya itu dari arah sini ya, bukan dari arah belakang. Karena ini kalau kita pasang di mobil, ini adalah posisi datangnya udara. Jadi ini bagian ini yang kotor, kemudian dia memfilter udaranya itu masuk dari bawah ke atas, kemudian ini yang ke arah mesinnya. Sehingga kalau kita membilas, kita harus membilas dengan arah berlawanan, jadi harus dari atas sini, kemudian kotorannya akan jatuh dan terlepas ke bawah. Ya, ini sudah selesai kita bilas ya, atau disiram dengan air.
dari bagian atas ini. Nah, setelah ini filter udaranya akan kita keringkan. Ini bisa kita taruh di bawah matahari selama kurang lebih 1 jam, kemudian dia akan mengering dengan sempurna. Setelah itu baru kita olesi dengan oli ini, baru kita akan pasang lagi kembali ke mobil. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Ya teman-teman, jadi setelah dicuci tadi, sekarang kita akan mengeringkan filter udara ini. Nah, ini seperti ini, kita tinggal senderkan saja di dinding ya. Tinggal diangin-anginkan dan menunggu kurang lebih 1 jam. Dia akan kering. Setelah filter udara ini kering, baru akan kita olesi dengan oli yang tadi. Nah, kita tunggu ya proses selanjutnya. Oke teman-teman, jadi ini ya saringan udara yang sudah kita bersihkan. Nah, tampak kalau kita lihat bagian belakangnya ini sudah bersih ya. Namun ini belum kita olesi minyaknya tadi. Jadi setelah ini baru akan kita oleskan. Tapi sebelum kita memasang kembali filter ini filternya kita singkirkan dulu ke sini. Ini yang tadi yang saya sampaikan, ini baut 10-nya, kemudian sebelah sini ini ada untuk baut 8 gitu. Jadi ada 2 baut ya untuk menahan penutup dari atau kotak saringan udara. Nah, ini sebelum kita pasang lagi saringan udaranya, biasanya kita akan membersihkan dulu bagian dalamnya. Tuh kalau teman-teman lihat itu kan kotor banget ya. Ada pasirnya, ada daunnya, bahkan ada bunganya. Nah, ini akan kita bersihkan sebelum kita pasang lagi filter udara yang sudah bersih. Ya, ini kita bersihkan dulu ya. Ini ada bekas daun, kemudian bunga. Ini semua terbang masuk dari lubang ini, belalainya ini. Jadi dia masuk ke sini, terus ke sini ya teman-teman. Baru dia disaring oleh filter sebelum naik masuk ke ruang pembakaran melalui intake-nya. Jadi ini kita bersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada di sini sebelum kita pasang kembali saringan atau filter udara yang sudah bersih tadi. Nah, ini kalau teman-teman tangannya nggak masuk, ini bisa dibantu ya pakai kuas seperti ini. Nah, seperti itu. Nggak usah khawatir pasirnya kemana, karena di dalam situ ada bolongan ya. Kalau teman-teman lihat di dalam tuh ada bolongan. Nah, itu bisa untuk mengeluarkan pasir atau kotoran dari dalam sini, akan jatuh langsung ke bawah. Oke, ini kita lanjutkan untuk membersihkannya ya. Ya teman-teman, itu tadi kita sudah membersihkan bagian dalam dari kotak filter udara ini. Sekarang kita akan mengoleskan minyak ya, atau oil KNN ini ke filter sebelum kita memasang kembali. Nah, ini sekarang untuk mengolesnya tuh seperti ini aja teman-teman. Jadi langsung dari sini kita pencet seperti itu ya. Ya, seperti ini. Gak usah khawatir kebanyakan, karena memang ini minyaknya ini memang didesain khusus untuk saringan ini gitu. Dan fungsinya minyak ini adalah untuk menangkap partikel-partikel atau debu-debu yang halus, sehingga dia tidak akan langsung masuk dan merusak bagian dalam mesin. Nah, ketika sudah merata seperti ini, sekarang waktunya kita untuk memasang kembali saringan udara ke dalam kotaknya. Ini proses untuk mengoles minyak ini hanya di bagian bawahnya saja, tempat udara masuk gitu ya, bukan di bagian atas ini. Oke, sekarang kita akan pasang kembali saringan udaranya.
Jangan lupa ya, di sini ada 2 kaitan yang harus kita perhatikan. Sekarang kita kencangin ya teman-teman, menggunakan kunci sok lagi. Tapi hati-hati jangan terlalu kencang karena ini bahannya kan plastik ya, takutnya patah nanti. Nah, secukupnya. Yang penting dia sudah tidak goyang dan sudah tidak ada lagi gapnya. Karena kalau ada gapnya nanti akan mempengaruhi ke airflow sensor ini, sehingga akan membuat mobil pembacaan ECU-nya itu akan menjadi kacau ya. Ini semua sudah rapat teman-teman, double check lagi, pastikan kalau semuanya itu sudah rapat. Nah, ini kita lihat sudah selesai proses pemasangan airflow-nya, mulai dari kita membongkar tadi, kemudian kita membersihkan dan sudah kita pasang lagi ke mobil. Sekarang kita akan coba hidupkan mesin mobilnya. Tunggu ya teman-teman. Ya, semuanya kedengaran normal dan ini mesinnya sudah dengan filter yang baru, sehingga harapannya pernapasannya akan lebih baik ya. Jadi kita tidak hanya membersihkan filter udara juga, tetapi membantu pernapasan mobil secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat di sisi pembuangan sini juga udah menggunakan header. Itulah kenapa mobil ini menggunakan filter aftermarket, karena dari 3 hal penting untuk pengapian atau pembakaran di mobil, yaitu udara, pengapian sendiri dari busi, dan juga suplai bensin atau suplai bahan bakar. Satu-satunya yang harus diganti manual itu hanya udara atau filter udara, dan juga untuk pembuangannya melalui header. Tetapi untuk pengapian dan suplai bahan bakar itu bisa kita setting dengan remap untuk meningkatkan performa dari mesin. Tetapi untuk suplai udara dan pembuangan udara atau pembuangan hasil pembakaran itu harus dilakukan manually, atau harus kita ganti langsung partsnya. Tetapi untuk pembakaran dan suplai bahan bakar itu bisa kita setting tanpa harus mengganti partsnya. Jadi ini udah oke mobilnya. Sekarang coba kita gas ya. Mantap. Oke teman-teman, itu tadi proses keseluruhan kita membersihkan filter udara aftermarket pada mobil ini.
Dan teman-teman sudah lihat bagaimana mulai dari proses pembongkaran, kemudian mencucinya atau membersihkannya, kemudian mengeringkan, dan kita udah pasang lagi kembali ke mobil. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa kasih komentar di bawah, kemudian like, subscribe, dan sebarkan link video ini ke semua sosial media teman-teman ke seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton.